sabar sayang, di bulan Ramadan. Annyeonghaseyo. Tuh, suamiku ini orang Korea asli guys. Itu adalah 3 wanita yang diidolakan suamiku. Enggak bener. Jangan yang guys. ini. Bentar, kita buktikan apakah suamiku. No, ini playlistnya suamiku guys. Terus ada BTS DNA sama BTS Live Goes On. Ini antriannya panjang bener, lihat tuh. Nggak kelihatan dari sini guys. Ini sekitar 20 mobil berada di depan. Ibu hamil di sini nggak boleh. Hari ini aku mau vaksin ditemani suami tercinta. Setelah sekian tahun takut divaksin, akhirnya dia nyerah juga. Lebih tepatnya takut nggak boleh pulang nanti. Oke, kita jalan dulu ya. Ya, Suamiku udah vaksin duluan. yang pertama Januari, yang kedua Februari tanggal 28. Tapi sebenarnya aku takut banget vaksin guys. Aku takut kayak suamiku waktu itu. Jadi suamiku ceritanya after vaksin dia kena COVID. Aku mau vaksin di daerah Maziat Mall, agak jauh dari sini, sekitar 25 km aja. Tapi kalau di sini 25 km tuh nggak jauh, maksudnya nggak macet gitu. Jadi cuma 21 menit. Kalau di Indo kan 25 km tuh habis untuk berapa jam? 1-2 jam gitu ya, apalagi kalau macet, kalau dari rumah yang di Jakarta. Jadi aku mau vaksin hari ini walk-in, nggak pakai appointment, karena suamiku tuh liburnya nggak jelas guys, kadang libur, kadang enggak, kadang standby. Jadi aku ya udahlah walk-in aja gitu. Untuk vaksinnya aku akan ngambil Sinopharm, ikutin suamiku. Jadi suamiku tuh udah vaksin sekitar bulan Januari kemarin. Dia juga vaksin. Kenapa aku vaksin? Sebenarnya males guys kalau nggak karena terpaksa. Jadi di sini memang nggak mandatory vaksin, tapi kalau nggak vaksin aku nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke Dubai, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pulang kampung juga, dan aku nggak bisa ngambil Emirates ID juga nanti. Kemungkinan untuk saat ini sih masih bisa, tapi harus PCR berkali-kali gitu. Kalau udah vaksin seperti suamiku udah 2 kali vaksin, itu juga harus PCR ya sayang? Ya, setiap minggu. Surprisingly gitu, udah vaksin tapi harus di PCR juga 7 hari sekali. Itu untuk maintain status gitu. Jadi di sini tuh ada aplikasi namanya Al Husn App. Aplikasi di situ akan jelasin apakah sudah vaksin atau belum. Kalau misalnya belum vaksin nggak ada status I gitu atau E. Artinya apa tuh sayang status I? Udah divaksin. Suamiku garing guys. Nah ini kita nggak tahu gitu apakah bakal antri karena aku walk-in dan ini di drive-thru, jadi kayak fasilitas dari pemerintah, fasilitas kesehatan gitu guys dari pemerintah, dan ini free untuk semua warga UAE. Kita lihat aja apakah bakal ngantri panjang. Moga-moga enggak. Ini kita pergi sekitar jam 11 pagi. Drive-thru-nya tuh buka dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya. Iya, katanya gitu. Sampai jam 9 malam. Jadi kayak ada tenda gitu guys. Nanti akan dilakukan pengecekan suhu dan akan diminta Emirates ID. Emirates ID itu kayak KTP gitu guys. Dan aku juga nggak tahu apakah di sana kita boleh nge-shoot atau enggak. Moga-moga aja boleh. Nah ini kita hampir sampai di tempat vaksinnya. Ternyata di sini boleh nggak pakai appointment, jadi kita akan langsung. Dan ternyata kita salah guys. Jadi drive-thru-nya cuma sampai jam 5 sore dan bukanya dari jam 10 pagi. Dari jam 10 sampai jam 5 sore. Itu waktu yang cepat.
Mudah-mudahan antriannya nggak terlalu panjang dan mudah-mudahan juga kita masih diterima karena ini masih jam 11 pagi, 11 11 lewat 10. Tadi kita tuh berangkat jam 11 ya. Jam 11 kurang lah. Jam 11 kurang dan sampai sini 11.10, itu cuma ya 15 menitan lah, nggak macet di sini. Di sini lengang banget jalanan kalau kata suamiku. Nah ini antrian, nggak ngerti, ada antrian mobil di depanku. Kenapa lama sekali tayang dia? Sana antrinya panjang. Nanti kita bakal disuruh sama satpamnya kalau mau maju. Oh jadi kita harus stay di sini dulu guys. Kita harus nunggu lumayan lama. Panas juga ya di sini. Ya, mulai peak summer nih. Di sini udah mulai masuk peaknya musim panas. Udah berapa suhunya? Udah di atas 30 ini. Udah di atas 30 guys. Kalau di Indonesia 36 tuh masih berasa adem, masih berasa angin sepoi-sepoi. Kalau di sini 35 tuh panas banget. Jadi ya udahlah, kita sabar menunggu di sini. Nah, ini guys tempat vaksinnya. Drive-thru Vaccination Center. Dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Miku bikin bete guys. Jadi tadinya kita di antrian 2 dan sekarang di antrian kelima. Gara-gara dia nggak sabaran. Namanya sedekah di bulan Ramadan. Dia nggak sabaran, terus dia mau coba nyelak gitu. Katanya kenapa mobil yang di depannya dikasih. Ternyata orang itu bukan vaksin tapi mau PCR, jadi lainnya beda gitu. Sabar sayang, di bulan Ramadan. Namanya juga sedekah. Hubungannya apa? Ngasih jalan. Sabar sama sedekah. Ya udahlah, jadi kita di antrian keempat sekarang. Nggak apa-apa, di sana antriannya juga panjang banget. Ada sekitar 10 sampai 15 mobil gitu. Semoga bisa cepat. Kayaknya ini vaksinnya dari dalam mobil ya. Iya, nanti katanya ada yang nyamperin. Kita cuma bawa Emirates ID doang sama card insurance gitu, tapi kayaknya insurance cardnya nggak akan dilihat juga. Jadi di sini tuh lucu guys, Emirates ID tuh kayak KTP, itu sakti banget. Dia udah terregister semuanya gitu. Jadi kita cuma nunjukin kartu sakti itu aja satu, itu udah dia bisa tahu insurance kita, dia bisa tahu visa kita dan segala macamnya. Sakti emang. Ya bu. Annyeonghaseyo. Tuh, suamiku ini orang Korea asli guys. Lihat matanya. Tuh. Matanya sipit sekali. Sipit mana coba? Sipitan dia. Dia ini guys, BTS lover. BTS lover. Jangan Dia rusak tuh- reputasi di sini. Dia suka lagunya BTS yang Dynamite. Enggak bener. Dynamite sama DNA. Enggak bener. Sama Life Cinta Goes rock On. sejati. Coba kita buka playlist YouTube-nya Jangan ya yang guys. ini. Bentar, kita buktikan apakah suamiku menyukai BTS. Lagi nyiramin rumput. Suamiku menyukai BTS atau enggak ya. Kita buktikan, kita buka YouTube channelnya. Oke. Nih dia lagi nyiram tanaman. Kita interfere sebentar. Aku mau lihat YouTube channelnya suamiku. Mana YouTube-nya? Kita browsing YouTube. Nah ini kita buka. Kita lihat apakah benar suamiku mengagumi BTS. Lihat tuh. Oh no, ini playlistnya suamiku guys. playlist gabungan Ini YouTube-nya suami suamiku. istri. Lihat tuh. Ada apa nih? Korean Sayang yang masuk playlist chill vibes. Terus ada BTS DNA sama BTS Life Goes On. Tuh kan guys, aku nggak bohong kan. Ini punya suamiku loh. Surprisingly guys, jadi suamiku tuh pecinta drakor sejati. Dan itu semenjak kita menikah. Apa yang disuka sayang? Itu yang main Yu Ina itu, yang Yu Ina tuh apa? Touch Your Heart. Yang mana Yuna? Jadi suamiku tuh sukanya Yu Ina, Sukanya Mortal Kombat. Bae Suzy, sama Park Min Young. Park Min Young ya, kalau nggak salah namanya. Itu adalah 3 wanita yang diidolakan suamiku. Nah. Jadi suamiku tuh sukanya yang matanya sipit-sipit gitu guys. Itu Makanya aku Hansol. aku nggak ngizinin suamiku cari kerjaan di Korea atau di China karena jangan sampai Aku sukanya Hansol.
Ya udah gitu aja. Ini kita iseng aja nih ngomongin apa Korea karena aku bosen nungguin drive-thru-nya lama banget. Kita nggak dipanggil-panggil. Nonton Netflix dulu yuk, nungguin. Kayaknya aku mau nonton Netflix dulu, ngelanjutin film Vagabond tuh kan, guys. Suamiku ngajakin aku nonton film Vagabond. Dia katanya suka banget sama Bae Suzy yang nggak kelihatan pinter di situ. Kelihatan Twitter, NIS dia, agent, dia spy. Lu kok jadi tahu ya? Oh iya, siapa yang udah nonton Vagabond? Itu aku kesel banget gitu ngeliat si Bae Suzy, kenapa dia di situ nggak pinter gitu, padahal dia agen NIS. Yang penting lucu. Lihat tuh, bener kan guys? Suamiku pecinta Korea banget kan? Ya udah kita mau nonton Netflix dulu karena ini lama banget. Nanti kalau udah mau vaksin kita akan mulai lagi videonya. Nah di sebelah kanan ini Burjil Hospital. Nah kita masuk ke line sebelah kiri. Ini antriannya panjang bener, lihat tuh. Nggak kelihatan dari sini guys. Ini sekitar 20 mobil berada di depan. Kita akan masuki drive-thru-nya. Nggak tahu nanti akan seperti apa. Ternyata vaksin di sini itu grupnya VPS. Jadi VPS ini adalah kayak providernya rumah sakit gitu ya. Tapi rumah sakitnya cuma ada beberapa di Abu Dhabi. Ini adalah rumah sakit swasta guys di Abu Dhabi. Aku juga sering ke rumah sakit ini, tapi bukan yang di daerah sini karena ini lumayan jauh dari rumah kita. Jadi biasanya kita tuh ke Burjil Hospital yang di dekat rumah gitu. Formnya guys, jadi aku harus ngisi form seperti ini, patient assessment for COVID vaccination. Di sini ada bacaan first dose, jadi bisa first dose, bisa second dose gitu. Aku karena ini baru vaksin yang pertama, jadi aku aku minta di sini yang first dose. Kemudian ini catatan yang nanti akan diisi oleh perawatnya atau penjaganya. Kemudian di sini ada pregnancy details. Jadi untuk ibu hamil di sini nggak boleh untuk mengambil vaksin atau dipending sementara, ditunda sementara. Dan vaksin ini diperuntukkan untuk all married female applicants 18 sampai 49 tahun. Jadi untuk yang lebih dari 49 tahun surat ini akan berbeda gitu. Apa isinya aku tidak tahu. Kemudian di sini resultnya, kalau negatif dicantrang di sini, kalau positif dicantrang di sini. Nah, kalau yang kedua ini adalah medical consent form. Ini yang menyatakan kayak personal information gitu guys. Kemudian ada ini Emirates ID. Kemudian ini juga sama, ada consent form yang kita harus tanda tangan. Dan di kertas selanjutnya juga sama, ada consent form. Jadi cuma ada 4 lembar gitu. Kita udah mau masuk ke drive-thru-nya. Aku nggak tahu apakah aku boleh nge-shoot nanti di dalam. Sepertinya nggak boleh. Jadi mohon maaf, aku nggak bisa nge-shoot di dalam gitu. Seperti ini. Kalau ini buat PCR guys. Jadi di sini ada PCR. Kayaknya bisa walk-in juga, nggak harus antri. Tuh lihat ada beberapa mobil yang antri. Kita akan pulang karena aku sudah vaksin. Alhamdulillah semuanya lancar. Ini adalah kartunya gitu. Di sini dijelaskan aku akan datang lagi, harus datang lagi tanggal 27 Mei. Di sini ada vaksin name-nya. Aku ngambil yang Sinopharm guys. Terus ini di sini ada tulisan first dose-nya 5 Mei 2021. Ini adalah lot number, mungkin nomor antrian gitu ya. Semoga nggak ada side effect yang ini guys. Semoga aku baik-baik saja, amin. Nah, vaksinnya aku akan balik lagi tanggal 27 Mei. Semoga nggak ada halangan di tempat yang sama. Selengang ini jalanan Abu Dhabi guys, lihat tuh. Ini adalah di sebelah kananku ada hotel, namanya Anantara Hotel. Dan yang lebih uniknya lagi, kalau kita nggak nyuci mobil kita kotor, itu kena denda sampai 3.000 dirham. Atau 3.000 itu 12 juta ya. 3.000 dirham itu sekitar 12